رضا الله تعالى لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة جميع المجتهدين والقائلين في الدين وإلى جميع أولياء وإلى جميع المرسلين المخلصين وإلى جميع المبشرين وإلى جميع رفعنا الله وإلى حضرته لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشارق الأرض آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمرابين اللهم اغفر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para zu'ama, para tuan-tuan guru, bilkhusus murabbi guru kita Mukarram Bapak Ustadz Kadir, mudah-mudahan selalu penasihat walafiat, jajaran pengurus Masjid Jami Ar-Rahman, Bapak Ketua DKM, serta seluruh jajaran pengurus yang lainnya, Kang Rudi, Pak Agus, dan semuanya, para hadirin, para guru, para murabbi, para asatid, para hadirin dan para jamaah
Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam kondisi sehat lahir dan batin kita. Amin ya Allah. Mohon maaf ini agak ngantuk. Masya Allah. Baru pulang soalnya ini baru pulang. Baru pandai lah. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena Allah membawa kita ke tempat yang mulia, ke majelis ta'lim, ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini yang disebut dengan harakah rabbaniyah. Tanpa hidayah Allah, tanpa taufik yang Allah berikan, tidak akan mungkin ibadah bisa kita lakukan. Tanpa hidayah Allah, tanpa taufik yang Allah berikan, tidak akan mungkin perbuatan baik kita bisa perbuat. Oleh karenanya, mesti kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik untuk melaksanakan hal-hal yang baik, apalagi yang bersifat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa baik. Ngantuk ya Pak Jendro ya? Berpulang juga kayaknya Pak Haji. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan bosan jadi orang yang baik, namun jangan pernah merasa diri baik. Karena kita bisa berbuat baik, Allah telah berikan kebaikan kepada kita berupa Allah titipkan hidayah, Allah titipkan taufik ke dalam hati kita. Sehingga dengan hidayah dan taufik yang Allah berikan, kita bisa berbuat baik. Jadi hal ini kalau kita yakini, maka tidak akan pernah muncul kalimat yang pernah ngetren di zamannya. Alhamdulillah rezeki anak soleh, gitu ya. Itu seakan-akan merasa diri kita baik, sehingga Allah berikan kita kebaikan. Ingat, Allah berikan kita kebaikan bukan berarti kita telah berbuat baik. Allah berikan kita kebaikan karena memang Allah itu baik. Khawatir, ya karena memang kenapa saya bahas ini, karena seusia kita, ya sudah waktunya memperbaiki orientasi dalam kehidupan, memperbaiki dalam pola pikir, memperbaiki dalam stigma dan seterusnya. Karena Allah wasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan selamat. Apanya yang selamat? Amal baik kita. Karena banyak orang yang merasa pede, merasa tahajudnya rajin, ibadahnya rajin, berjamaahnya nggak pernah ketinggalan, Senin Kemis udah puluhan tahun, jariahnya luar biasa, tapi ketika pulang ke alam akhirat, baru sampai pintunya saja sudah Allah buktikan. Dilihat buku amalnya, lah ini banyak auto debit. Pahala saya ini, ya bukan auto kredit ya, auto debit. Transfer kemana ini? Wah, loh kok ke Pak Eko? Oh, karena ketika hidupnya sering ngomongin Pak Eko. Harus enak soal. Karena ketika hidupnya sering iri sama Pak Eko. Wah, ini kan auto debit. Allah, itu yang kita tidak inginkan. Makanya setan kan komitmen. Ketika Allah usir dari surga, apa yang dia bilang? La'qudanna lahum ila siratikal mustaqim.
Akuda itu asalnya akudu, kalimat fi'il mudhari qa'ada yaqudu ditambah nun taukid sakilah. Qa'ada itu kan artinya duduk. La'aqudanna lahum, bahasa kitanya akan saya tongkrongin ya Allah sampai kapanpun. Ditongkrongin gimana caranya supaya manusia itu tidak mendapatkan kebaikan. Makanya ayat apa? Wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kiri, dari kanan, depan, belakang, atas, bawah digoda oleh setan. La aqudanna lahum ila siratikal mustaqim. Aquda kan kalimat fi'il mudhari karena di situ menyimpan huruf ataupun kalau dalam bahasa santri amil nawasib aili an aquda. Jadi lamnya lam lil masdariyah. Saya kata iblis, saya akan duduk tongkrongin. Dan kalimat fi'il mudhari itu kan maknanya dua, al mudawamah wal istimrar, artinya terus menerus. Masya Allah, saya nggak enak kalau saya doang yang ngopi Pak. Minta ikhlasnya ya, minta ridhonya, minta ikhlasnya, karena bikin orang punya rasa pengen itu dosa ya Pak Eko ya. Kalau menimbulkan rasa ingin di hati orang lain itu nggak boleh ya. Jadi kalau kita bawa duren cuma satu, kata tetangga, ya enak amat ini durennya. Ah ini enak apa dulu Pak? Masya Allah. Jadi kalau duren cuma satu, makannya udah di outletnya aja ya. Jangan dibawa pulang. Khawatir mancing. Begitupun, enak amat ya nikah lagi. Nah, jangan sampai Pak. Jadi jangan sampai orang punya sifat, punya keinginan nikah lagi kan gitu ya. Gara-gara kita nikah lagi, jangan sampai itu ya. Anekdotnya. Nah jadi kata iblis, la'udanna lahum ila siratikal mustaqim. Ditongkrongin sampai kapanpun, sampai target dia tercapai. Mana target dia? Kebaikan kita nggak punya, kebaikan kita hilang. Maka nggak aneh kalau ada orang yang 1, 2, 3 tahun dia bisa menyimpan keikhlasan, dia bisa menyimpan sebuah ketulusan dalam hatinya. Karena tergoda oleh setan, itu kebaikan yang 10 tahun pernah dilakukan olehnya hilang begitu saja. Kenapa? Karena diungkit dan diungkapkan. Itu kalau bukan saya, masih 10 tahun dulu. Wow, insya Allah. Kalau bukan saya, nah itu tuh kalimat itu. Kata setan, kena lo. Begitu kata setan. Lah aku udah, emang gua tungguin lo ngomong begitu. Kata setannya gitu Pak. Emang gua lagi tungguin lu punya hati begitu. Masya Allah. Na'udzubillah. Kita pengen ketika kita wafat dalam keadaan amal baik kita dalam baik-baik saja. Karena yang tidak baik harus kita hindari ya. Karena kita pengen amal baik kita dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun kita bersalah, kita dapat amnesti ataupun apa? Amunisi. Surat As-Sajdah ayat 15 insyaallah sampai dengan 18. Surat As-Sajdah ya? Lupa saya. Catatan terakhir sih ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Allahu a'lamu bimuradihi maksudih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari segala macam bentuk godaan syaitan ar-rajim yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani aimun imi bijala ilini ami Allah maha pemberi nikmat walaupun kepada orang yang selalu maksiat. Ar-Rahimi aimun imi bidaqaihi Allah maha pemberi nikmat khusus kepada hambanya yang taat kelak nanti di akhirat. Innama yu'minu bi ayatina, innama sesungguhnya disebut adawatu qasrin. Jadi ada huruf taukid, ada huruf adawatu taukid. Ataupun kalau innama itu adawatu qasrin, lebih dari taukid maknanya. Innama sesungguhnya yu'minu, orang yang yu'minu beriman bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, alladzina idza yaitu orang-orang idza apabila dzukiru disebutkan biha dengan ayat-ayat kami, kharru mereka, kalau apa dalam bahasa coretan kitab saya ini tersungkur ya. Sujadan halnya sujud, wasabbahu ay mutalabbisina dan bertasbih, bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka, ay qalu subhanallah bihamdi, wahum la yastakbirun, wahum dan bahwa mereka orang-orang yang beriman kepada ayat kami, la yastakbiruna mereka tidak merasa sombong. Ada huruf sin. Jadi sin di dalam ilmu tata bahasa Arab itu banyak. Ada sin lil istiqbal, ada sin lit tanfis, ada sin lit tulab, ada sin lil isti'anah, macam-macam. Ya. Jadi kalau yastakbiru ini menunjukkan merasa. Nah, jadi lit tanfis, lit tulab, lil isti'anah, kemudian juga ada lil istiqbal. Seperti wasta'inu bis sabri wassalah. Ya. Kalau sin di situ, sinnya sin lit tulab. Artinya Allah perintahkan kepada kita wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Makanya sinnya sin lit tulab. Minta kepada Allah. Artinya kudu ngedoa. Bis sabri wassalah dengan sabar dan salat. Beristi'anah kepada Allah, permohonan kepada Allah, pertolongan. Tapi ketika Allah berbicara tentang manusia ke manusia, tidak menggunakan sin litulab, ayatnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan wasta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling minta tolonglah kalian, tidak dalam konteks dan tekstualnya. Artinya kenapa? Jangan pernah merasa diri kalau nggak diminta tolong baru ditolongin. Nah itu maksudnya Pak. Harus responsif, apalagi sensitif gitu. Jadi kalimat ayatnya juga, kalimat perintahnya juga bukan wasta'awanu, harus saling tolong menolong, bukan harus saling minta tolong, kan begitu kira-kira Pak. Artinya jangan kita berpikir lah kamu nggak bilang, ya diam aja, nggak punya beras kok diam aja.
Ya kita hanya nggak peka gitu kira-kira. Tetangga kelaparan, saudara kita kesusahan, ya kita hanya nggak peka. Kamunya nggak mau silaturahmi, orang disalahin, ya minimal saudara kita ya, karena memang kalau dalam urutan berbuat baik kita dahulukan adalah saudara kita, kemudian baru yang bersifat wal jari bil janbi, nah, baru tetangga, apalagi sudah mah rumahnya dekat dan statusnya sebagai saudara, itu lebih dulu. Assalamualaikum, sehat, ada punya beras, seharusnya begitu, ya. Jadi jangan ketika saudara minta baru ditolong, nggak gitu konteksnya, konsepnya, ya. Toh perintahnya ta'awanu 'alal birri, bukan wasta'awanu. Ini kadang ini nggak di sini ya, nggak di sini. Ini lagi di Israel ya. Di Israel kalau di sini responsif semua, saya yakin ini. Ya, gotong royongnya luar biasa karena tidak hanya Al-Qur'an yang diamalkan, Pancasila diamalkan. Masya Allah, ya. Kan luar biasa. Ya. Jadi tidak apa sih disebutnya, tidak nunggu diminta gitu kira-kira. Masya Allah, ya. Ini sakingku memang Allah memprioritaskan kita ini ibadah sosial harus ditingkatkan dan harus punya kepedulian sosial gitu. Karena kita adalah Anas, ya. Manusia ada Anas, ada Al-Insan, ada Al-Basyarah. Dari masing-masing ditinjau dari segi yang berbeda. Artinya bahwa kita adalah makhluk sosial, tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Maka jadilah manusia yang punya kepedulian. Jadilah manusia yang memiliki responsif dan kesensitifan hati. Masya Allah. Dan perlu kita jaga sampai-sampai fikih mewajibkan ketika seseorang punya uang dan uangnya buat pergi haji dan dia punya utang, itu mesti minta ridho dulu tuh. Minta ridhonya, utang saya nggak saya bayar dulu ya. Ini saya mau pergi haji karena sekarang haji kan nunggunya lama nih gitu kira-kira. Sampai harus begitu, ya, ya. Sampai harus begitu. Ini jangan umroh tiap bulan, umroh setahun sekali, punya utang 100.000 lupa romannya. Nah, ini kan bahaya. Na'udzubillah. Tatajafa junubuhum, tatajafa kalau dalam bahasa kita minggir ya, ataupun miring sebelah. Junubuhum ay tartafi'u 'anil madaji'i, mengangkat junubuhum pinggir mereka, anil madaji'i dari tempat tidur, ay mawadi'il ittija', tempat apa sih, tiduran sambil miring, madaji namanya. Yad'una, halnya berdoa, rabbahum, terhadap Tuhan mereka, khaufan, dengan ada rasa takut di dalam hatinya, wa tama'an, dan pengharapan di dalam hatinya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian perkara rozakna yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan, ayatasaddaquna, mensodakohkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, fala ta'lamu, maka tidak ada yang tahu, nafsun, seorang pun, ma, terhadap perkara, ukhfiya, yang disamarkan, lahum, bagi mereka, min qurrati a'yunin, dari sesuatu yang menyejukkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bima kanu ya'malun, terhadap apapun yang mereka lakukan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Surat As-Sajdah ayat 15 sampai dengan ayat 17. Surat ini, ayat ini menjelaskan terkait tentang
beriman kepada Al-Quran. Karena beriman kepada Al-Quran adalah bagian dari rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Antu'mina billahi wa bimalaikatillahi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Antu'mina billahi, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, wa bimalaikatillahi, dan beriman kepada para malaikat Allah, wa bimalaikatillahi wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara kitab Allah adalah Al-Quran. Innama yu'minu bi ayatina, kata Allah, sesungguhnya kalau memang orang itu sungguh beriman, makanya penggunaan kalimat innama, sesungguhnya orang yang beriman dan iman bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami yaitu Al-Quran. Mana kriterianya? Alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan, apabila diperingatkan, makanya kalimatnya dzukiru bukan wa idza quri'a. Kalau wa idza quri'a apabila dibacakan, tapi di sini kalimatnya idza dzukiru, apabila dinasehati, diberi peringatan, diingatkan melalui ayat-ayat Al-Quran, kharru sujadan, dia tunduk dan patuh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kalimatnya sujadan. Kalau sudah menggunakan kalimat sujud, nah berarti tunduk, patuh dan hormat. Makanya suka dipakai kalimat disebutnya candaan kita. Kalau kamu menang 3 set berturut-turut saya sujud, nah gitu kan kira-kira. Artinya takjub, menghormati, kagum, dan luar biasa. Ini pun Allah gunakan kalimat kharru sujadan menunjukkan bahwa orang yang beriman terhadap Al-Quran apabila diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan melalui mau'izah yang ada di dalam Al-Quran, kharru sujadan, tersungkur, sujud, taat, siap 86. Itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Wasabbahu bihamdi rabbihim, wasabbahu, dan bertasbih, mensucikan diri, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhannya. Maksudnya apa? Ketika dia diperingatkan, ketika dia diingatkan, ketika dia diberikan sebuah mau'izah, maka mau'izah itu menjadi motivasi dalam dirinya untuk taat kepada Allah, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan dia sucikan hati dirinya, bihamdi rabbihim, memuji kepada Tuhan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa bangun, bisa tahajud, alhamdulillah ya Allah, 8 rakaat, witir 11, alhamdulillah, masya Allah. Dan nggak perlu ditulis di status WA gitu kira-kira. Bihamdi rabbihim, yang dia puji adalah Allah. Ini berkat pertolonganmu ya Allah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang ngingetin, Pak ojo koyo ngono to Pak. Oh ya, alhamdulillah itu. Jadi ternyata bahasa simpelnya nih, orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang siap untuk menasehati dan siap untuk menerima nasihat. Siap untuk mengkritisi dan siap apabila dikritik. Itulah orang yang beriman kepada Al-Quran selagi nasihatnya itu baik. Ya,
selagi nasihat itu baik, tanpa melihat siapa yang memberi nasihat, tanpa melihat siapa yang memberi peringatan, tanpa melihat siapa yang mengingatkan. Kharru sujadan wasabbahu, dan dia hilangkan kotoran-kotoran hati gitu. Bihamdi rabbihim, dia puji Tuhannya. Alhamdulillah ya Allah ada yang ingetin. Alhamdulillah ya Allah subuh ada yang bangunin. Alhamdulillah ya Allah saya salah ada yang negur. Kan begitu. Bersyukur kita kalau ketika kita salah ada yang benerin. Ya. Jangan marah kalau kita keliru ada yang nyalain. Nah, ini yang kadang, makanya kalimatnya sujadan wasabbahu. Sucikan kotoran hati. Ini kadang kita kalah dengan ego. Kita kalah dengan apa yang disebut dengan tinggi hati kita. Maka di akhir ayatnya, wahum la yastakbirun. Wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Hanya orang yang tidak punya hati sombong yang mau menerima kritikan, nasihat, masukan. Tapi jangan pernah berharap kalau kita punya hati sombong bisa menerima nasihat orang. Nggak mungkin, Pak. Siapa sih kamu berani nasihatin saya? Ini yang kadang yang kadang merusak nilai-nilai kebaikan kita. Maka di awal saya bilang, setan itu selalu dan terus menggoda manusia. Laqudana lahum ila siratikal mustaqim. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita tergoda oleh setan. Kata setan, nah ini yang gua pengen. Setan itu kan turunan dari iblis, Pak. Iblis itu bertahun-tahun, ratusan tahun tinggal di surga. Gara-gara sombong diusir. Lah kita belum pernah masuk surga, sombong. Ya. Ini ngopi dah. Allah mohon maaf ya Pak. Kan begitu. Ya, iblis tinggal di surga, sombong diusir. Kita belum ngerasain surga, sombong. Repot urusan. Ya. Jadi salah satu dari sekian banyak tanda orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang ketika diberikan nasihat, ketika diberikan masukan, hal-hal baik, maka kharru sujadan, siap 86. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dia rendahkan hatinya. Dan bihamdi rabbihim, dia memuji kepada Tuhannya. Salah satu tanda orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang berterima kasih kepada manusia. Dan seharusnya terima kasih. Makasih ya Pak Eko udah ngingetin. Siap, saya salah. Mohon maaf saya keliru. Nah kan itu yang bagus. Jangan, Pak Eko ini siapa? Nih saya ketua RW. Wah insya Allah. RW Israel maksudnya. Ya, kalau RW sini nggak sombong, insya Allah nggak ada. Ya. Nggak ada yang sombong. Insya Allah di sini baik-baik hatinya ya. Nah, kan begitu. Jadi sulit dikatakan orang itu beriman kepada Al-Quran kalau punya hati sombong, itu bahasa simpelnya ya. Na'udzubillah. Jadi ternyata sinnya ini kembali kepada diri, merasa. Karena yang susah itu adalah ngaji rasa, ngaji diri. Ya, duduk aja banyak yang tidur, ya, susah. Ngaji diri itu kan yang paling susah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar mengevaluasi diri. Kadang kita lemah mengevaluasi diri, tapi pandai dalam mengoreksi orang lainnya. Lemah dalam mengevaluasi, pandai dalam mengoreksi. Biasa begitu manusia, biasanya. Tapi insya Allah kita mah tidak begitu ya. Pandai mengevaluasi diri, pandai juga mengoreksi diri sendiri. Tidak mengevaluasi diri sendiri, ada yang begitu, tapi pandai dalam mengoreksi diri orang lain. Satu. Kemudian nomor kedua, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an.
Tanda orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang tatajafa jauh, ya, ziyadatul bina ziyadatul makna. Tajafa jauh, tapi kalau tatajafa sangat jauh. Junubuhum, pinggir mereka nih, anil madaji anil mujawazati wal ba'udi, jauh dari tempat tidur, artinya menjauhkan diri dari tempat tidur. Ngapain? Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Khaufan wa tama'an, dengan rasa takut terhadap kekurangan dalam kehidupannya, kelemahan dalam permaksiatan dan dalam kekuatan dalam melawan syaitannya, wa tama'an, dan mengharap rahmat dan ampunan Allah. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran, sederhananya diterjemahkan ayat ini adalah orang yang rajin bangun malam berdoa kepada Allah. Khaufan wa tama'an, dengan hati yang penuh dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, wa tama'an, dan mengharap rahmat Allah. Masya Allah, ya. Jadi ternyata bangun malam berdoa kepada Allah, sholat tengah malam adalah tanda orang yang beriman kepada Al-Quran. Toh ketika Al-Quran turun gimana? Kum fa'anzir, ya, kan begitu. Bangun dan berikan peringatan. Qumil laila, bangun pada pada pertengahan malam. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, kan begitu. Bangun di tengah malam dan bacalah Quran. Jadi yang paling bagus beres tahajud yang dibaca Quran, bukan lihat status orang lain. Nah, ini kadang bangun tengah malam yang pertama dilihat HP. Ya, tapi insya Allah jamaah Ar-Rahman gak ada yang begitu. Yang lihat HP ternyata bukan lihat HP-nya, lihat aplikasi Quran yang ada di HP. Allah, iya, masya Allah. Itu kan ya. Kalimatnya kan begitu. Waratil Qur'ana tartila. Bangun tengah malam kemudian membaca Al-Qur'an. Dua, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang nomor ketiga dalam ayat ini adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari perkara rozakna yang telah kami berikan rizkihum kepada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan, mensodakohkan. Sodakoh ini dalam tafsir Jalalainnya ayat tasoddakuna. Sodakoh kan akar katanya dari sodako. Sodako itu bisa sodikun, bisa siddikun. Sodako artinya jujur, benar. Makanya Nabi dan Rasulullah punya sifat siddiq, jujur, benar. Maksudnya apa ya tasoddakuna? Setiap hal yang kita lakukan dengan cara yang baik adalah merupakan bagian dari sedekah. Jadi sedekah tidak hanya bersifat materi. Perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain pun itu namanya sedekah. Makanya ada istilah tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Hadis kan begitu. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Tapi kepada semua orang, bukan hanya orang tertentu, ya. Ke warung sayuran sedekah, pantas rajin nih suami-suami pada ke warung sayuran, rajin suami-suami nganterin anaknya yang baru ke SD kelas 1,
karena mau lihat gurunya ya, senyum-senyum, masya Allah. Nah kalau itu bukan sedekah, ada udang di balik, iya sampai, masya Allah. Ya, senyumnya dengan ketulusan, senyumnya dengan keikhlasan. Senyum itulah yang bisa mendatangkan kebaikan. Senyum itulah yang disebut dengan sedekah. Masya Allah, senyum ya. Sama istri senyum luar biasa. Assalamualaikum, pulang dari masjid, waalaikumsalam ya. Cuma biasakan ya setiap masuk ke rumah assalamualaikum. Cuma kita kan kadang-kadang assalamualaikum, kirain siapa ya, saking jarangnya mengucapkan salam Pak itu ya, kadang suka begitu tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, kirain siapa lah, walaupun rumah sendiri tetap ucapkan salam. Kadang dianggap aneh kalau kita masuk ke rumah dengan assalamualaikum, padahal tidak begitu ya. Memang seharusnya seperti itu yang kita lakukan. Assalamualaikum. Sapa istri, mama sehat, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Apalagi istri kita pintar nyari duit. Kalau saya pusing Pak. Punya istri pintar nyari duit, pusing kepala saya. Ya karena kita naruh duit dimana juga ketemu mulu ya, tahu baik ya, naruh duit di peci tahu dia ya. Itu namanya istri pinter nyari duit, itu namanya ya, naruh duit di kitab dia tahu gitu. Insya Allah. Pantas pacinya nggak mau ketinggalan, ada duitnya ternyata. Nah jadi yang nomor ketiga, ternyata orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang punya kepedulian sosial yang tinggi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bentuk ibadah kita terhadap hakul adam, bentuk ibadah kita terhadap makhluk-makhluk Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah berarti termasuk orang yang tidak beriman kepada Al-Quran kalau punya sifat pelit, cuek, bodoh amat, yang penting perut saya kenyang, nah, orang lain mau makan mau enggak, bodoh amat. Nah ini Masya Allah ya. Jadi yang kadang apa sih disebutnya kepekaan sosial yang kurang, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian ya. Orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang pertama apa? Siap dinasehatin, siap diberi masukan, dan ketika diberi masukan mengevaluasi diri dan mengucapkan syukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Wahum la yastakbirun. Yang nomor kedua, orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang hatinya tidak sedikit pun ada kesombongan. Yang nomor ketiga, tatajafa junubum anil madaji'i duna rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang beribadah di malam hari pasca dia tertidur di pertengahan malam, kemudian dia berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan hidupnya enggak pelit gitu kira-kira, enggak hitungan gitu kira-kira ya. Jadi tidak penuh dengan ngitung-ngitung, apalagi ngitung-ngitung duit di kantong orang. Wah, masya Allah. Enggak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun yang Allah beri bocoran terkait balasan-balasan yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan hal-hal tadi itu. Beriman kepada Al-Quran, siap dinasehati, tidak punya hati sombong, rajin tahajud, kemudian berinfak dan bersedekah. Tidak ada yang tahu nilai kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan disebutkan oleh Allah min qurrati a'yunin. Berapa dapat bidadarinya nanti nggak ada yang tahu, Pak. Ya, karena ukuran seseorang itu
banyak amalnya ketika di dunia, ukurannya adalah banyak bidadarinya di surga. Makin soleh ketika di dunianya, makin banyak bininya di surga. Gitu. Biarin di dunia nomor satu juga biarin, ya. Yang penting pulang ke akhirat, bojone. Ya. Oh, Ustaz, dipakai semua, dipakai semuanya Pak Eko, tenang. Ya, nggak ada bidadari di surga nganggur, nggak ada. Dan semuanya fresh, grace, ya, suspensinya masih oke, ya, kaki-kakinya masih bagus. Kan kata Allah, faja'alnahunna abkara, kan begitu. Iya. Tapi itu di surga, Pak. Di alam kubur belum Allah kasih. Ya. Di surga nanti, ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Artinya tidak Allah kasih tahu, ini menunjukkan bahwa betapa besarnya nilai kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan yang disebutkan tadi. Kalau sebuah amalan yang nilai kebaikannya besar, maka jangan pernah mengira perbuatan itu tidak sulit. Makin gede ganjarannya, makin gede pahalanya, makin besar pula godaannya. Susah jadi orang yang menerima kritikan. Itu susah, Pak. Ya, apalagi yang mengkritiknya, yang ngomongnya orang yang memang secara ekonomi di bawah kita. Lu siapa? Gitu kira-kira. Secara stratifikasi sosial jauh di bawah kita. Lu siapa? Begitu kan. Ini susah. Ya, susah, Pak. Masya Allah. Dan ini kan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang siap untuk diberikan masukan oleh para sahabat, dan beliau bukan nggak bisa, tapi karena beliau mencontohkan hal baik, ya, tidak pernah merasa dirinya sebagai pemimpin medan perang, pemimpin rumah tangga, pemimpin para umat, nabi, rasul, tidak begitu. Tapi siapapun sahabat yang memberikan masukan, beliau siap menerimanya. Nah ini susah, sabahu bihamdi rabbihim, dan mengucapkan terima kasih ketika ditegur. Itu hal yang sulit, Pak. Apalagi dengan cara menegur yang kadang kita suka menilai begini. Iya, saya nerima, saya salah, tapi cara kamu jangan. Itu yang kadang kita mempersoalkan cara. Adapun cara orang menyampaikan kepada kita dengan tidak baik, walaupun tujuannya baik, tetapi yang harus kita nilai adalah tujuannya. Adapun cara kembali kepada pribadinya. Kadang kan kita melihat, iya tujuan kamu baik menegur saya, tapi cara kamu yang saya nggak suka. Makanya kalimat akhir ayatnya, wahum la yastakbirun. Orang yang hatinya nggak sombong, nggak pernah peduli caranya seperti apapun. Selagi tujuannya baik untuk memperbaiki saya terima Pak, makasih, siap salah, begitu. Jangan, saya terima, cuma saya nggak nerima caranya. Masya Allah. Emang sampean sopo? Kan begitu kira-kira. Ya. Na'udzubillah. Tapi lagi-lagi ini orang Israel. Orang jamaah Rahman mah nggak ada yang begitu. Ya. Siap dikritik, siap mengevaluasi, siap untuk mengoreksi, insya Allah. Gitu kan. Siap jadi makmum, siap jadi imam, kan begitu, ya. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian tatajafa junubuhum, emang tahajud nggak berat? Berat, Pak. Ngelawan rasa ngantuk, ngelawan rasa letih, lelah. Apalagi kehidupan keseharian kita banyak melakukan perbuatan yang memang melanggar syariat. Itu buat bangun tahajud susah. Jadi yang bikin enteng kita tahajud karena kita enteng dari dosa. Itu rumusnya tuh. Kalau kita enteng bangun malam berarti diri kita enteng dari dosa. Orang kalau banyak dosanya susah bangun tahajud. Bahkan dibangunin
malah marah-marah. Mama ini aku kan capek. Wah, istri dimarah-marahin. Bersyukur Pak kalau kita dibangunin sama istri. Kan istri suka kalau kita sering bangun. Bener nggak? Kalau kita nggak bisa bangun, istri yang paling nggak suka Pak Eko. Iya. Iya, iya, ya semangat istri kalau kita sering bangun ya. Apalagi nggak pernah, ya. Itulah harusnya kita terima terhadap siapapun, apapun ya, Insya Allah. Kalau untuk pribadi kita dalam mengingatkan orang lain, kita pakai etika. Tapi kalau ada orang yang tidak menggunakan etika dalam mengingatkan kita, jangan kita persoalkan itu. Kita lihat tujuannya saja. Ya, tapi kalau untuk konsumsi pribadi, kalau kita ingin mengingatkan orang lain, jangan pernah melupakan etika. Mohon maaf Pak. Tapi kalau ada orang yang nggak pakai etika, jangan kita persoalkan. Nah itu orang yang bijak, ya. Itu orang yang tidak punya hati sombong. Makanya Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri wal kibr. Salah satu doa yang didawam oleh orang-orang yang di hatinya ada rasa ingin tidak kotor. Ya, kadang provokatif dalam mengotori hati orang itu kan perbuatan tidak baik. Contoh gini. Guru saya pernah bilang begini, salah satu hal yang bisa mengotori hati, contohnya saya beli HP di toko A, kemudian temen nanya, HP apa itu? Oppo. Berapa belinya? 3.500.000. Mahal ini, sarinya ini kan ya di toko sebelah cuma 3.300.000. Wah mahal itu. Hati kita jengkel nggak? Ngerasa seujon nggak sama orang yang kita beli di toko? Kalau guru saya digituin, orang yang ngomong diomelin. Kamu jangan ngotorin hati saya. Hati saya kotor sama orang yang menjual HP saya karena saya beli 3.500.000. Gara-gara kamu. Diomelin orang itu, Pak. Ah, ini hal sederhana, tapi ternyata bikin kotor hati orang itu dosa. Ya. Oh, kemahalan kamu beli itu. Wah, jangan di situ beli. Apalagi sampai begitu mah. Masya Allah. Siapa tahu husnuzon kita. Siapa tahu orang yang kita beli di tokonya orang itu rajin tahajud, rajin duha. Berarti bersedekah kepada orang yang tepat, kan begitu. Masya Allah. Husnuzon saja. Makanya hidup itu, rezeki itu bagaimana suasana hati kita. Kalau hati kita lapang, luas, insya Allah rezekinya juga luas. Jadi yang bikin rezeki kita sempit karena hati kita yang sempit, kotor. Na'udzubillah. Sampun Pak? Sampun ya? Oh ya. Mengga? Ustaz tambahin? Oh, ya. Siap. Kalau antara menyebut saya di Indonesia anak oknum yang berengsek yang hadir di Indonesia pemikiran itu pemikiran yang sekali. Terus yang tadi maaf kalau pada saya pasti rotil itu nanti kalau baca Al-Quran bukan. Rotil itu dari kata Al-Quran itu maknanya menyusun menyusun ayat-ayat itu mengambil fokus yang kesimpulan. Jadi seperti itu bukan baca Al-Quran bukan. Ro tak lam. Kalau waratil Quran itu pakai tak. Itu gigi yang tersusun rapi itu namanya ridlun bahasa Arab. Jadi yang dimaksud di sini sebenarnya tadi disuruh menyusun meneliti ayat-ayat yang terjadi untuk mengambil satu kesimpulan. Jadi bangun malam itu sebetulnya yang diperintahkan Tuhan bukan sholat. Sholat bagus, tapi yang diperintahkan adalah meneliti Al-Quran itu tadi. Memahami Al-Quran itu yang paling penting. Bangun malam. Makanya di dalam surah Al-Mujadil itu belum ada perintah sholat sebetulnya. Jadi pada saat surah Al-Mujadil itu ayat yang menyuruh kita bangun malam untuk meneliti Al-Quran. Karena nanti pada saat itu belum ada. Tapi yang tadi syaitan itu menurut saya, bukan menurut saya, menurut bahasa Al-Quran. Karena
di dalam bukan kamu jadi cari kamu yang lebih paling bagus sekarang ini adalah teori leksikon Quran Indonesia. Di sana dijelaskan secara ini dari kumpulan apa namanya kamus zaman jadul sampai sekarang itu adanya di situ. Syaitan itu dulu juga saya mau berpikir itu adalah oknum. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bisa komplit juga sama ayat-ayat yang ada di dalam. Misalkan faidah kalau Al-Quran asal bilang apabila kita telah membaca Al-Quran maka mau apa namanya bermohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan syaitan itu masih dari pemikiran yang keliru, dari pemikiran yang tidak apa namanya tidak relevan, bertentangan dengan banyak sekali dikaji ulang dengan para ulama. Ada penafsiran-penafsiran yang perlu. Siap, siap. Ya. Baik. Pada prinsipnya dan lahum ila siratikal mustaqim. Setan berbagai macam cara bentuk dari godaan itu, baik pemikiran atau hal apapun. Jadi pada prinsipnya kembali kepada surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqilana qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'limi tawassalna bi ta'allumi, anta rizquna wasi'a wa anta rizquna al-amanah wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab wa kafa billahi syahida wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.